Halo everyone, aku Ahya Arsinola, biasa disapa Ahya. Ini pertama kalinya aku berbagi buku bacaan yang baru-baru ini aku baca, yaitu judulnya Mati di Jogja. Nah, ini aku jelasin dulu bahwa ini bukan novel, ini novel tapi yang berisi tentang cerita pendek gitu. Jadi isinya itu kumpulan-kumpulan cerita pendek. Penulisnya dari Edgar de Latoya. Edgar de Latoya. Dan ini yang paling aku suka juga, pembatis bukunya tuh bolak-balik gitu loh tuh. Jadi kan biasanya kan cuma depan doang gitu kan, yang belakangnya polos, dan ini enggak, jadi bagus. Nah, pertamanya kenapa aku bisa baca buku ini? Oke, ini adalah buku milik temanku. Waktu itu aku dan temanku sempat bertukar buku, saling pinjam meminjam waktu kami membuka bazar baca buku gratis di Islamic Center Tulang Bawang Barat, dan kemudian kami tukeran, saling pinjam buku, dan aku tertarik dengan buku ini karena sampulnya. Jadi sampulnya itu kayak putih polos gitu, kemudian belakangnya juga. Dan yang paling membuatku lebih tertarik lagi untuk baca ini adalah judulnya Mati di Jogja. Karena uh, pada pada Mei lalu, kakak sepupuku, salah satu sepupu yang paling dekat denganku, dan dia adalah satu-satunya sepupu yang seumuran denganku. Kami sekolahnya bareng, maksudnya jenjang sekolahnya ya, sama. Terus kami juga deket banget lah, kayak apa-apa saling cerita, karena kan se sih bahasanya seumuran gitu kan, jadi seusia, apa ya, seangkatan lah. Jadi kalau lulus tuh bareng-bareng, lulus SMP, lulus SMA, bahkan menyiapkan diri untuk masuk perguruan tinggi itu juga bareng-bareng gitu. Jadi kerasa banget waktu dia pergi gitu, dan dia meninggalnya di Jogja waktu dia masih kuliah. Jadi kami keluarga yang di sini itu nggak bisa nemenin dia, nggak bisa ngerawat dia waktu sakit dia di sana. Jadi oh, terus aku membaca buku ini benar-benar sangat, semakin rindu dia tentu. Tapi aku jelasin bahwa buku ini sebenarnya bukan tentang kematian, bukan, tapi tentang lebih kepada kehidupan seorang seseorang, siapapun itu, mau pria, wanita, terus mereka yang sudah berusia atau sudah mempunyai anak, atau mereka yang masih baru remaja, baru belajar menjadi mahasiswa pertama kali gitu. Nah, ini di sini kumpulan-kumpulan cerpennya itu dari berbagai sudut pandang, dari berbagai latar belakang manusia gitu. Jadi nggak cuman satu. Ya, aku sukanya cerpen gitu sih. Jadi kayak kalau kumpulan cerpen itu kita bisa menikmati banyak cerita. Dan kalau cerita pendek itu kan dia biasanya itu kan ada yang di akhirnya endingnya itu menggantung gitu. Tapi di sini aku belum menemukan menggantung cerita gitu. Jadi penulisnya nih benar-benar luar biasa, dengan lembar yang setipis itu, sesingkat itu, tapi dia bisa menata alur ceritanya dengan baik gitu. Bahkan sampai asumsi kita atau hayalan kita terhadap cerita-cerita yang ada di sini itu seperti sudah, apa ya, tergambar gitu loh. Jadi hampir sama kayak novel beneran tapi versi tipisnya gitu. Satu yang paling memorable bagi aku, kalimat awal pembukanya tuh udah manis banget. Terima kasih untuk pencipta cinta dan segala bentuk cinta. Dan entah pada akhirnya nanti aku mati dalam pelukan atau dalam perpisahan. Ada lagi kutipannya.
Waktu itu aku sempat baca, sebentar. Karena perpisahan ini akan menjadi awal aku mencintaimu. Kemudian sebenarnya aku sedikit lupa sih, tapi intinya dia bilang gini, oh ya, aku tidak takut mati. Aku tidak takut mati, tapi aku hanya takut kesepian gitu. Gitu, ya ampun, gila. Aku sampai baca itu speechless berkali-kali. Kalian pernah gak sih ngerasain kayak baca novel atau baca buku apapun, kayak kalian tuh langsung merenung gitu. Merenung berapa menit, bahkan kayak sampai 5 menit bisa dibolak-balik terus. Ini beneran gak sih dia ngomong kayak gini gitu. Ya aku baca baca cerpen ini kayak gitu, guys. Banyak 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 bikin refleksi diri. Kemudian juga karena bahasa yang dituangkan itu sangat sastra, jadi kita tuh bener-bener mencari makna tersirat dari kata-kata kalimatnya dalam sini. Aku baru pertama kali ini baca bukunya Edhade Latoya, tapi setelah ini aku jadi penasaran dia menulis apa aja. Info ya bagi yang tahu dia ini menulis apa aja. Dan ini menurutku sangat-sangat cocok dengan aku karena aku suka bahasanya itu bisa kita artikan sendiri gitu. Kita harus cari artinya sendiri. Jadi rekomendasi banget buat kalian yang mau baca cerita pendek. See you. Sorry agak nggak jelas karena ini pertama kalinya aku bikin berbagi bacaan, buku bacaan yang aku baca sekarang. Semoga di penutup akhir tahun ini semakin banyak membaca buku dan semakin banyak punya buku. Bye bye.